Hai Sobat Millennials. Kalau hari ini kamu diberikan dua pilihan. Dapat 1 miliar rupiah hari ini atau dapat 100 rupiah yang berkali dua setiap hari selama 30 hari. Kamu akan memilih yang mana? Kalau kamu memilih 100 rupiah, selamat, kamu sudah membuat keputusan yang baik. Mengapa? Karena 100 rupiah yang berkali dua setiap hari selama 30 hari, itu hasilnya adalah sebesar lebih dari 50 miliar rupiah. Kok bisa sih? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai rahasia kekayaan investor terkaya di dunia. Hai Sobat Millennials, tentunya kamu sudah tahu dong siapa investor terkaya di dunia? Yes, kamu benar. Dia adalah Warren Buffett, CEO dari Berkshire Hathaway, yang juga seorang filantropis ini pernah menulis di laporan tahunannya kalau rahasia kekayaannya adalah terlahir di tempat yang tepat, dengan bakat yang tepat, dan compounding interest. Salah satu rahasia suksesnya Warren Buffett adalah compounding interest. Jadi, apa itu compounding interest? Simpelnya, compounding interest adalah bunga yang dibungakan. Albert Einstein bahkan pernah mengatakan kalau compounding interest is the eighth wonder of the world, atau keajaiban dunia ke-8. Benjamin Franklin mengatakan, money makes money, and the money that money makes more money. Yang artinya, compounding interest adalah sebuah fenomena yang membuat uang yang bekerja keras untuk kita. Gimana Sobat Millennials? Pengen tahu lebih dalam tentang compounding interest? Sebagai ilustrasinya, saya akan berikan sebuah contoh. Let's say ada dua orang teman, John dan Andy. Mereka sama-sama menempatkan uang 100 juta rupiah di sebuah bank yang menawarkan bunga 10% per tahunnya selama 30 tahun. Bedanya, John menarik bunga dari 100 juta rupiah tersebut untuk dinikmati. Artinya, bunganya tidak berbunga lagi karena sudah dibelanjakan. Sedangkan Andy tidak menyentuh uang tersebut sama sekali dan dibiarkan terus selama 30 tahun. Coba kita lihat perbedaannya. John, karena setiap tahunnya menarik bunga dari investasi tersebut, maka uang 100 juta rupiahnya selama 30 tahun ya tetap tidak berubah. Tetapi hasilnya sudah dinikmati. 10 juta rupiah per tahun kali 30 tahun, ya 300 juta rupiah. Jika ditambahkan dengan modalnya, maka total hasil investasinya selama 30 tahun menjadi 400 juta rupiah. Not bad, tetapi bagaimana dengan investasinya Andy? Andy, karena tidak menyentuh investasi tersebut, maka hasil investasi 100 juta rupiah tersebut dalam 30 tahun sudah menjadi 1,74 miliar rupiah. Secara teori, maka hasil investasi Andy lebih dari 4 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan hasil investasinya John. Tetapi, karena John sudah menikmati hasil investasinya setiap tahun, maka investasi John sampai tahun ke-30 masih tetap 100 juta rupiah. Sedangkan Andy yang memanfaatkan keajaiban compounding interest, ini sudah memiliki 1,74 miliar rupiah di tahun ke-30. Dan kalau 1,74 miliar rupiah ini dibungakan sekali lagi, maka bunganya sendiri adalah 174 juta rupiah. Sudah lebih besar dibandingkan dengan seluruh rekeningnya John. Nah, bagaimana Sobat Millennial? Sudah mulai ada gambaran tentang the power of compounding interest? Atau mungkin Sobat Millennial masih pengen tahu lagi nih seberapa hebatnya Warren Buffett ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kita ilustrasikan lagi ya biar gampang. Jadi ada dua anak milenial. Yang satu Paul dan yang satunya lagi Brian. Mereka berdua sama-sama berumur 25 tahun. Dan berencana pensiun pada umur 65 tahun. Jadi ada waktu 40 tahun lagi bagi mereka untuk mengumpulkan kekayaannya. Paul mengatakan, sekarang saya bisnis dulu deh. Nanti 20 tahun lagi kalau modalnya udah kumpul, saya baru investasi. Sedangkan Brian berinvestasi 30 juta rupiah pada saat itu juga, ketika Brian berusia 25 tahun.
Artinya, Paul berinvestasi 1 miliar rupiah di usia 45 tahun. Sedangkan Brian berinvestasi 30 juta rupiah saja, tapi jauh lebih cepat, yakni di usia 25 tahun. Sama-sama investor yang handal yang mampu menghasilkan return 20% per tahun. Ketika mereka pensiun di usia 65 tahun, siapakah yang memiliki dana pensiun yang lebih besar? Nah, kita lihat ya. Hasil investasi Paul adalah 38 miliar rupiah. Sedangkan hasil investasi Brian adalah 44,1 miliar rupiah. Mencengangkan bukan? Ternyata 30 juta rupiah saat ini lebih besar nilainya dibandingkan dengan 1 miliar rupiah 20 tahun kemudian. That's the power of 20%. Itu dia sobat milenial, kekuatan dari 20%-nya Warren Buffett. Jadi tidak heran kan kalau Warren Buffett itu pelit? Nah, karena uang tersebut jika diinvestasikan, hasilnya akan menjadi jauh dan jauh lebih besar. Sobat milenial, berapa return yang kamu harapkan dalam berinvestasi saham? Banyak orang yang mengatakan, saya mau 100%, saya mau 200%, bahkan 500%. Padahal, jika bisa mendapatkan 20% saja, kamu sudah menyamai performa yang dicatatkan oleh Warren Buffett. Tentunya perlu saya ingatkan, kalau investasi yang terbaik itu adalah investasi pada diri sendiri. The more we learn, the more we earn. Artinya, semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak pula kita akan menghasilkan. Paling sering, pengetahuan dan kebijaksanaanlah yang menciptakan nilai. Setelah kita mempelajari keajaiban compounding interest ini, perlu diingatkan ya, bukan berarti kita harus langsung mau saja jika ditawari berinvestasi di perusahaan yang menawarkan bunga 12% per tahun, 15% per tahun, atau 20% per tahun, atau bahkan 20% per bulan. Oke, kita harus tetap hati-hati ya. Kita harus mempelajari dengan seksama resiko apa yang terkandung dalam setiap investasi dan bijak dalam memilih investasi yang baik. Karena umumnya, untuk mendapatkan hasil investasi di atas indeks, dibutuhkan skill dan kemampuan dalam mengelola investasi. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, pertama, start early. Mulailah dari sekarang. Tidak apa-apa walaupun kita memulainya dengan jumlah yang sedikit terlebih dahulu. Bukan kaya dulu baru berinvestasi, tapi berinvestasilah untuk menjadi kaya. Dan yang kedua, be patient. Great things take time. Kita harus sabar, karena sesuatu yang baik itu membutuhkan waktu. Keajaiban compounding interest ini hanya akan terasa dalam jangka panjang. Tapi ingat, waktu terus berjalan, apakah Anda berinvestasi atau tidak? Sabar, disiplin, dan konsisten adalah hal yang paling krusial untuk memanfaatkan keajaiban compounding interest ini. Compounding interest kelihatannya sangat gampang sekali ya, tetapi sangat sulit untuk dijalankan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak melihat hasilnya dalam jangka pendek dan memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Fenomena compounding ini bukan hanya terjadi di investasi kita saja. Fenomena ini juga berlaku dalam keseharian kita. Misalnya, dengan berolahraga, kita akan menjadi semakin bugar. Dan ketika kita menjadi semakin bugar, kita malah menjadi lebih suka untuk berolahraga. Jadi ini juga merupakan compounding yang kita lakukan untuk kesehatan kita. Demikian halnya juga dengan membaca buku. Dengan membaca, kita menjadi semakin kaya akan pengetahuan. Dan semakin kita mengerti akan suatu topik, kita akan menjadi semakin tertarik untuk mencari tahu. Selain itu, berbuat baik juga ada prinsip compoundingnya loh. Dengan membantu banyak orang, maka orang yang akan membantu kita juga akan menjadi semakin banyak dan semakin banyak. Dan orang yang sukses itu biasanya dikelilingi oleh orang yang sukses juga. Kenapa? Karena orang yang sukses itu adalah orang yang saling membantu dan saling bertumbuh bersama. Jadi compounding adalah prinsip untuk mendapatkan hasil yang luar biasa dari serangkaian pilihan dan kebiasaan kecil kita. Jadi ingat ya, teman-teman, kita perlu memilih kebiasaan kita dengan benar dan penuh kesadaran. Ada lagi nih, satu tips untuk kalian para milenial biar makin semangat berinvestasi. Namanya Rule of 72. Ini adalah cara yang sederhana untuk mengetahui kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melipat gandakan investasi kita. Jadi, rumusnya adalah
72 dibagi dengan yield atau target keuntungan sama dengan waktu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, Andi berinvestasi 100 juta rupiah di bank yang memberikan bunga 10%. Maka waktu yang kira-kira dibutuhkan oleh dana Andi untuk menjadi 200 juta rupiah adalah 72 dibagi 10% sama dengan 7,2 tahun. Yang artinya uang Andi akan berkali 2 setiap 7,2 tahun. Nah, dengan mengetahui rumus ini, teman-teman sudah bisa memperkirakan kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dan target return atau yield agar bisa mempersiapkan budget investasi sedini mungkin. Ingatkan dengan performa Warren Buffett yang 20% tadi? Artinya, uang Warren Buffett berkali 2 setiap sekitar 3,6 tahun. Dan sejak tahun 1965 sampai tahun 2020 atau 55 tahun, uang Warren Buffett sudah berkali 2 sebesar 15,3 kali. Atau jika kita menginvestasikan uang 100 dolar di tahun 1965, saat ini uang tersebut sudah menjadi sekitar 2,8 juta dolar. Nah, itu sobat milenial, rahasia kekayaan Warren Buffett yang namanya compounding interest. Semoga dengan mengetahui tentang compounding interest ini, teman-teman bisa terinspirasi untuk menabung dan berinvestasi. Namun jangan lupa, kalau membaca, berolahraga, dan berbuat baik juga adalah hal-hal yang dapat di-compounding. Dan hal yang terpenting adalah mulai dari sekarang. Oke? So, sobat milenial, selamat berinvestasi.